Halo. Ketemu lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021. Dan kali ini saya ditemani oleh teman SD saya, Ferin. Hai. Halo Ferin, apa kabar? Baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga udah diundang di podcastnya. Dengan senang hati. Ngerecokin podcastnya dulu. Dan singkat cerita kita teman SD. Kamu 64 kan ya? Iya, 64. Aku dari kelas 1 tuh 444 terus, kecuali kelas 3 kalau seingat aku deh. 3 tuh 33. Lebihnya tuh kayak 44. Sorry, aku satu tuh belum di PB deh. Aku 2 baru pindah ke PB. Satu tuh kali baru 3. Terus akhirnya pindah ke PB kelas 2. Udah tuh 2, 4 sampai terusnya 4 terus belakangnya. Kecuali kelas 3. Oh, I see. Dan kita ya kontak terakhir pas SD aja ya. Nggak tahu lagi aku kemana habis itu kamu. Aku nggak tahu kamu. Lama banget. Tadi di Jerman kalian ya. Dan untuk memulai, aku persilakan Ferin untuk memperkenalkan diri. Oke, jadi halo, kenalkan nama aku Ferin. Tinggal di Depok. Sekarang kesibukannya seharusnya kerja gitu, tapi kan kemarin baru sembuh dari COVID, jadi sekarang kesibukannya recovery, jadi istirahat aja gitu kesibukannya. Gitu. I see. Nah, aku nanya dari SD nih biasanya. Terus SD kalau boleh tahu, kamu kenapa pindah ke PB? Masa dari Kali Baru itu? Lupa ya, pokoknya itu permasalahan orang tua sih, kayak mau yang lebih bagus atau swasta yang bagus kan waktu itu. Ya PB lumayan lah ya, bagus ya, jadi pindah ke situ gitu. Nah, I see. Kalau boleh tahu kamu waktu SD sekolahnya apa? Drum band kan, tapi marching band nggak sih aku itu ikut drum band tuh. Iya, kamu inget ya. Dulu aku kelas sempat ikut padus, cuma deg-degan mulu. Bu nyebut nama guru nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa. Bu Endang tuh kayak ngajar tuh kayak agak galak gitu, jadi kayak nggak betah di situ, marah-marah mulu. Jadi pindah ekskul drum band. Awalnya pianika sih, jadi pindah ke I see. Seru-seru. Nah, terus lanjut ke SMP. Kalau boleh tahu kamu SMP mana? Aku di Tugib 1, tahu nggak? Tugib. Tahu. Iya, di Tugib. Teman SD kita ada yang kesana nggak? Siapa? Yang aku inget cuma Vira, tahu nggak? Indah Safira. Tahu Indah Safira. Iya, aku bareng sama dia di Tugib tuh. Oh, I see. Terus yang lain, ya aku cuma ingetnya Vira doang. Saya sering nyapa gitu kan. Bro, gitu. Betul SMP kamu ini aktif apa? Sekolahnya juga? Kalau SMP aku nggak begitu aktif sih, sempat ikut drum band juga. Jadi di Tugib ada drum band. Ada? Keren, nah. Ada, di Tugib tuh ada drum band, tapi kurang klik aja gitu sama orang-orangnya gitu kan. Jadi keluar, abis itu udah nggak aktif lagi, kayak jadi siswa-siswa yang pulang les gitu aja. Oh, I see. Oh berarti kamu kalau boleh tahu les apa sambil ini ngisi waktu luangnya? Kayak bahasa Inggris kah gitu atau? Iya, les bahasa Inggris, terus les mata pelajaran sih gitu. I see. Terus kita lanjut ke SMA. Kamu SMA di mana? Sejahtera 1, tahu nggak tuh? Sebelahan sama SMA 1. Sesat. Tahu aja Sesat. Aku pikir tuh kayak nggak ada yang tahu. Tahu. Itu ada teman kita juga SD yang di sana, barangkali aku tahu. Siapa ya? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Atau ada, aku lupa ya. Oke. Nggak ada kayaknya. Oke. Nah, terus kalau SMA, kamu aktifnya apa? Paling di ekskul kerohanian Kristen aja gitu. Terus paling aku sempat ikut karate, itu ada juga sedikit sih. Jadi aku ikut karate. Itu aku udah beli baju, maksudnya udah beli baju seragam gitu kan, seragam sabuk putih kan, baru masuk di situ. Terus pas banget di pertama latihan tuh di lapangan bareng sama anak-anak paskib latihannya. Terus pas banget latihan dipanggil lah sama orang paskib itu, disamperin sih kayak, ini kamu badannya tinggi nih, mau nggak ikut seleksi calon paskibraka Kota Depok, katanya gitu. Terus
dia kayak deskripsinya bagus gitu, kalau kamu emang nanti bagus juga kamu bisa ngewakilin di Provinsi Jawa Barat gitu. Terus bisa sampai ke nasional kalau emang kamu lolos seleksi, katanya gitu. Akhirnya ya aku tahu gitu paskibraka nasional tuh yang sering tampil di TV-TV gitu kan, kayak pengen juga sampai sana gitu. Terus akhirnya ya udah mutusin buat ikut paskibraka itu. Jadi aku paling SMA aktif di Paskib gitu. Sampai provinsi ya Kota Depok ya bangga lah ya, lumayan banget sih banget. Aku lihat sih itu di postingan kamu yang pertama gak sih kalau nggak salah? Iya, di IG aku sempat posting. Di situ bareng sama itu, kalau teman PB ada Roto dari Skisistama, di situ juga angkatan aku di Paskib 2013 bareng dari PB. Dia doang tuh. Wah, sih. Terus kalau betul lo lanjut kuliah kamu jurusan apa dan di mana? Aku kuliah di Atma Jaya, jurusan akuntansi. Akuntansi. Kalau boleh tahu kenapa tuh kamu ambil akuntansi? Gimana ya? Sebenarnya kan aku SMA ngambil IPA ya. Oke. Pinginnya tuh sebenarnya teknik industri. Industri aku pingin di ITS. Di ITS. Tapi ya emang bukan jalannya, nggak masuk gitu kan. Terus nggak dapat negeri, agak takut gitu kalau aku ngambil teknik industri swasta gitu kan. Aku mau cari yang akreditasinya A gitu. Terus akhirnya bingung mau masuk apa. Mama dulu akuntansi, jadi disaranin ya kalau mau akun coba nggak apa-apa. Akhirnya coba cari-cari tahu akun swasta mana yang bagus. Akhirnya masuk Atma gitu. Kalau akuntansi itu sendiri tuh basicnya IPA atau IPS sih atau sama aja? Sebenarnya IPS. Tapi IPA juga boleh masuk gitu. Tapi kayak gitu deh, jadi kayak nol, kayak nggak tahu apa-apa gitu. Kenapa IPS kalau boleh tahu? Maksudnya kalau dari aku bukan akuntansi jatuhnya ngitung-ngitung ya, atau? Kan kalau emang dari soal aku ya IPS tuh emang ada mata pelajaran akuntansinya selama dia ekonomi ya? ada. Iya, ada ekonominya. Jadi udah ada basicnya lah seenggaknya gitu. Kalau boleh tahu di Atma Jaya akuntansi kayak ada misalkan kuliah di tingkat akhir ada pendalaman kah atau penjurusan atau gimana tuh yang kamu pelajari? Sebenarnya dulu ada, tapi pas aku di semester akhir tuh udah dihapus gitu, jadi benar-benar belajar semuanya gitu. Basic akuntansi tuh kita belajar apa sih kalau boleh tahu? Lebih ke pencatatan itu sih, pencatatan transaksi di perusahaan-perusahaan gitu. Kayak ngitung-ngitung pajak juga atau enggak ya itu ya? Itu ke fiskal ya? Pajak. Masuk juga kok. Kebetulan aku juga skripsinya ngambil pajak. Gitu. Wow, keren. Ya, mata kuliah yang aku suka pajak sih lebih. Wow, I see. Nah, terus kalau boleh tahu sedikit boleh tolong diceritain pekerjaan kamu yang sekarang? Kalau aku kerja sekarang tuh di Melawai Group, kalau kamu tahu. Itu anak perusahaannya tuh kalau yang terkenal tuh yang Optik Melawai, Apotik Melawai, terus ada Tamani Resto, terus sama Sate Senayan juga masih grupnya Melawai. Ya, itu aku di bagian accounting-nya di situ. Itu aku juga baru banget masuk tanggal 15 Februari baru banget masuk. Sih keren. Terus kita sedikit flashback ke zaman SD. Seru-seru nih, tapi kalau lupa maaf ya. Gak apa-apa. Saya SD juga kan udah lama banget. Nah, kalau boleh tahu apa yang kamu ingat dari Lala? Apa ya, kalau yang aku ingat tuh pokoknya Lala tuh pinter-pinter banget. Pinter-pinter banget. Terus mereka tuh baik-baik banget, ramah. Dulu aku tuh kalau main ke rumah Lala tuh keluarganya sama papahnya gitu welcome banget gitu loh. Aku senang gitu kalau misalkan aku ada di lingkungan yang memang terima adanya keberagaman gitu loh. Jadi aku senang gitu kan. Jadi mamanya kalau aku main tuh suka dikasih cemilan-cemilan gitu. Ingat banget dulu tuh gitu, dikasih cemilan. Terus itu sih. Jemputan Thomas Jemputan itu aku juga yang paling inget itu Thomas Jemputan. Terus aku ingetnya kita kan kalau misalnya itu kan di pertigaan ya, maksudnya setelah orang-orang juga gak bakal kebayang ya. Aku juga lupa nama ininya, nama jalannya. Nah itu pas
arah kita kan, kita 2 orang yang terakhir kan untuk diantar kan ya. Itu pasti Iya. pasti kayak ganti-gantian gitu kan. Kayak ini milih nih gitu kan. Kalau kamu kan ke kiri jauh gitu kan. Aku ke lurus yang itu. Kebayang gak sih kamu jalannya? Masih ingat gak sih yang pertigaan itu? Kalau abis drop Salma gak sih? Iya bener. Iya. Kita biasanya kadang-kadang kita juga sweet-sweetan siapa yang mau duluan atau enggak kayak ngalah-ngalahan ya kan. Itu lucu banget sih. Kalau saya kamu punya adik gak sih? Iya, punya cowok ya kan, bareng juga kan. Ada cerita sih sebenarnya, tapi itu malu-maluin banget sih. Tapi nggak apa-apa deh, aku cerita, nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa. Jadi pas itu pokoknya kalau nggak salah kita kelas 6 ya, lagi bagi rapot, terus mobil-mobil tuh orang tua kan biasa parkir di lapangan kan. Terus itu tuh mobil kamu tuh yang tulisan tuh nggak sih yang VVTI-nya itu yang huruf I-nya tuh kan hilang. Kamu ingat nggak sih? Hilang tuh, terus ternyata papa kamu cari tahu segala macam tuh karena bukan mobil kamu doang hilang kan, beberapa mobil tuh hilang. Ya, terus ternyata tuh adik aku yang ngambil tuh, wah malu-maluin banget sih. Terus kayak pas papa kamu tahu itu adik aku yang ngambil, kayak mungkin nggak enak juga, jadi papa kamu kayak sabar banget gitu loh, kayak kenapa gitu. Akhirnya adik aku ngaku itu disuruh sama kakak kelas, kalau nggak diambil tuh ntar aku dipukul gitu. Katanya kalau dijual tuh lumayan mahal gitu. Tapi kasihan malu banget tadi kamu. Iya, kayak malu banget sih. Nggak apa-apa. Tapi kalau boleh tahu keluarga sehat-sehat semua? Ya, sehat-sehat, enggak sehat semua. Terus kalau boleh tahu kegiatan selama pandemi ya sebelum kamu recovery deh, kalau boleh tahu kenapa? Terus sama sebelum kegiatannya seperti biasa? Pas pandemi sih kegiatannya emang nyari-nyari kerja aja sih, nyari-nyari kerjaan di rumah. Paling kayak pergi paling makan doang gitu-gitu. Cuma ini kenanya tuh pas di kantor. Jadi ada senior aku, ini aku masih fresh banget sih diingetan, jadi masih baru kan, jadi masih inget banget gitu kan. Itu aku kena awal Maret, pokoknya dia tuh hari Senin tuh nggak masuk di situ, hari 1 tuh nggak masuk. Terus dibilang demam, tapi katanya besok udah bisa masuk, udah nggak demam lagi gitu kan. Ternyata besoknya masih nggak masuk, aku langsung dipanggil sama atasan aku, ternyata dia positif. Terus udah tuh aku panik kan, maksudnya aku di situ kan baru, jadi sering banget nanya-nanya ke dia gitu kan, karena kan dia senior gitu kan. Jadi kalau ada yang aku bingung tentang kerjaan, aku tuh nanya ke dia, jadi cukup intens lah interaksinya kan. Meskipun pakai masker tapi tetap aja kan, maksudnya nggak ada yang tahu gitu dari gimana. Terus akhirnya aku inisiatif tuh buat tes swab antigen di rumah, di klinik dekat rumah. So, hasilnya masih negatif. Itu hari Selasa tanggal 2 tuh. Terus ini cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget, informasi juga. Terus Rabu, Kamis tuh, Jumat juga masih oke. Tapi Jumat ini nih pas pulang kantor kan aku kebetulan naik kereta ya, pulang pergi tuh naik kereta. Pas pulang sampai rumah, aku tuh badannya nggak enak, kayak meriang gitu. Meriang kayak kedinginan tapi nggak demam, kayak meriang. Terus tenggorokan aku sakit, yang sakit gitu, sakit banget. Terus badan juga linu-linu gitu, kayak masuk angin, kayak gejala masuk angin gitu kan. Aku pikir ini kecapean nih gitu. Terus akhirnya aku minum tolak angin tuh mau tidur. Jam 10 aku udah tidur, tengah malam jam 12 tuh aku udah kebangun karena sesek nafas gitu, dadanya sakit banget kayak ketekan gitu. Langsung aku turun ke bawah, kebetulan orang tua aku belum tidur, masih pada bangun. Ya aku bilang lah dada aku sakit, sesek gitu. Terus sambil dipegang jidatnya demam. Udah mulai panik, tapi kayak masih mikir positif lah, oke ini masih masuk angin gitu kan, karena nggak ada batuk-batuk juga kan. Terus juga penciuman aku sama perasa aku juga masih oke gitu, masih aman. Terus cuma dikasih Panadol, itu emang buat ngilangin sakit kepala kan, dan bikin ngantuk juga kan. Iya benar. Dan aku langsung tidur gitu. Terus Sabtunya juga masih demam, masih segala, tapi belum batuk gitu. Hari Minggunya nih, gitu kayak suara aku hilang tuh pagi-pagi, tapi dia udah nggak demam, cuma tenggorokannya sakit, suara aku hilang, batuk-batuk, itu batuknya udah parah banget, udah nonstop gitu, kayak batuk-batuk terus sampai capek gitu, batuk-batuk terus kan. Akhirnya udah deh bawa ke rumah sakit gitu, niatnya emang mau periksa doang gitu kan, ya kalau emang masuk angin atau kecapean, minta surat dokter biar izin dari kantor nggak masuk gitu kan. Nah tapi di rumah sakit itu
kalau mau masuk itu harus screening dulu. Jadi kayak swab antigen, terus cek saturasi segala macem. Dari situ aku positif. Situ. Itu. Tapi kalau boleh tahu recovery orang yang kena itu tuh seperti apa sih di dalam itu, di ini nggak sih, di apa tuh namanya, di satu tempatin, udah aku lupa lagi nama istilahnya. Isolasi. Iya, diisolasi, benar. Itu iya, gimana tuh di dalamnya tuh seperti apa sih kalau boleh tahu? Kalau misalkan di rumah sakit kemarin sih kebetulan kalau dari hasil swab antigen itu masih jatuhnya suspek. Jadi ruang suspek sama ruang yang memang sudah terkonfirmasi itu dibedain. Jadi kemarin aku tuh masuk ruang suspek dulu karena masih swab antigen, masih baru swab antigen doang kan. Jadi tuh harus dua kali swab PCR. Kalau memang positif baru dipindahin ke ruang positif gitu. Ya memang udah jalannya buat positif ya. Jadi swab PCR hasilnya positif. Ronsen juga dari hasil ronsennya tuh paru-paru aku ada infeksinya pneumonia gitu ya. Emang akibat dari si COVID itu emang jadi gitu sih, infeksi paru-paru itu salah satu akibatnya gitu sih. Jadi benar-benar di situ tuh orang-orang yang COVID yang emang sampai pakai oksigen segala macem gitu. Terus sedih sih, maksudnya kita kan diinfus gitu kan, aku diinfus, gerak terbatas dan harus ngapa-ngapain tuh sendiri. Biasa kan kalau emang kita sakit diinfus kan seenggaknya ada mamah gitu kan yang buat nyopin segala macem. Ini kayak sendiri, makan sendiri, bersih-bersih sendiri gitu. Jadi kayak kadang-kadang darah ngalir gitu kan ke air infusnya, itu sedih banget sih. Itu berapa lama? 2 mingguan ya? Atau tergantung orangnya? Di infusnya atau selama isolasinya? Isolasi. Isolasinya kebetulan kalau aku kemarin 2 minggu udah hari ke 2 minggu lah. Ya aku masuk tanggal 7 Maret lah. 7 Maret tuh aku mulai isolasi, keluar tanggal 23 kemarin. Yang keluar. Aku maaf ya nanya-nanya ke arah sini karena aku juga penasaran aja gitu kan. Biar sharing aja kita. Iya, kayak maksudnya pas di isolasi itu yang dia lebih tekankan itu tuh kayak apakah benar-benar jadinya satu orang satu ruangan benar-benar menjaga jarak gitu, ataukah lebih aktif lagi untuk bergerak gitu, misalnya biar menyehatkan maksudnya meningkatkan imunitas gitu untuk melawan COVID, atau makan makanan sehat gitu. Maksudnya kan kalau misalnya biasa kita sakit kalau di rumah sakit itu kan kayak dapat pelayanannya kan pasti sesuai kebutuhan si pasien karena penyakit apa gitu. Misalkan kayak adekku sakit waktu demam berdarah kan di bagian yang kayak makanannya ininya dijaga bla bla bla. Ini kalau COVID ini tuh kayak gimana tuh? Kalau dari ruangan itu lebih tergantung kelas yang dipilih sih. Ada juga yang memang seruangan berempat, seruangan berdua, sama seruangan satu gitu. Kebetulan kemarin aku di cover asuransi. Jadi bisa di sebenarnya covernya tuh di yang beruangan berdua, cuma full. Jadi aku dapet yang beruangan sendiri. Itu kayak bersyukur banget sih gitu kan. Jadi lebih aman gitu nggak sih sendiri ruangan gitu kan. Terus juga kalau untuk aktivitas emang disuruh banyak gerak sih. Cuma memang aku selama infus itu kan cuma 5 hari ya. Karena di hari kelima tuh tangan aku udah bengkak gitu loh, udah rembes darahnya, udah rembes gitu. Jadi aku minta dicopot aja lah, udah sakit banget tangannya, aku nggak bisa tidur gitu loh, kayak jadi malah membatasi pergerakan kan. Disuruh banyak gerak tapi aku nggak bisa gerak karena infus gitu kan. Jadi ya udah akhirnya boleh lepas, diganti ke oral. Itu kan yang di infus itu antibiotik ya. Antibiotik, jadi antibiotik ganti ke oral gitu. Jadi banyak gerak, paling jemur aja sih gitu. Jam 10 aku jalan ke depan ke balkon, jadi ada balkonnya. Itu jemur gerak-gerak dikit gitu sih. Kalau untuk makanan juga nggak ada dibedain sih, paling cuma kalau misalkan keluhan aku, kalau emang kan aku emang batuk-batuk ya, jadi bener-bener yang rebusan, panggang gitu, nggak dikasih yang goreng-gorengan gitu-gitu aja sih, paling tergantung ke keluhan-keluhan masing-masing aja. Gitu. Ya, semoga selalu dijaga kesehatannya. Amin. BTW di Jerman gimana COVID, kamu aman kan?
Aku ya bersyukur juga aman. Di sini juga lockdown diperpanjang lagi sampai apa tuh namanya April kalau nggak salah. Benar-benar akhirnya diperpanjang lagi gitu. Jadi belum tahu sih kayak gimana. Jadi Gitu. kamu juga kuliah online di sana gitu? Aku sama Lala alhamdulillah udah kerja. Jadi sekarang kita WFH, work from home. Oh gitu, oke. Benar-benar total karena ini ada kebijakan lockdown, jadi kita juga wajib ini untuk WFH-nya gitu, sama sekali nggak ke kantor. Oh Ke gitu. kantor kalau benar-benar ada yang urgent, tapi sejauh ini belum ada sama sekali gitu. Gitu sih. Kalau kamu sendiri kerja waktu itu karena kena itu berarti emang waktu dulu tuh nggak diwajibkan home office work WFH ya atau harus ke Nggak, kantor? di kantor tuh nggak ada WFH-WFH-an, jadi karena Okay, emang that's why. karyawan juga nggak begitu banyak kan. Duduknya juga sebenarnya jarak-jarak kok, jauh-jauh juga. Cuma karena aku intens ngobrol sama dia kan, jadi mungkin dari situ kenanya. Oke, I see. Oke. Makasih banyak. Makasih sharing. Iya, thank you. Terus kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Kalau boleh tahu rencana dan harapan kamu ke depan seperti apa? Paling kalau untuk harapan sama rencana untuk sekarang-sekarang ini ya, jangka pendeknya kayak fokus buat penyembuhan dulu deh gitu kan, karena ini kan aku sampai sekarang juga masih infeksi paru-parunya ya, belum bersih total gitu, jadi masih sesek nafas gitu. Kalau kayak gini nih ngomong juga kayak ngos-ngosan gitu loh sebenarnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, harus dibiasain gitu kan. Aku nggak mungkin dibawa maksudnya dibawa santai mulu kan. Aku minggu depan kalau emang udah boleh masuk ya aku bakal masuk kerja gitu kan. Ya semoga udah bisa gitu, karena ini ngambat banget gitu loh. Ingin fokus recovery dulu ya gitu. Ada harapan ke depan. Iya, siap-siap. Terima kasih banyak. Saya selalu sukses selalu juga di sana. Thank you. Gak Lulu. Iya, kalau ada kesempatan mungkin pandemi setelah berlalu dan aku sama Lala masih di sini, dengan senang hati ditunggu di Jerman. Wih, keren. Kamu yang bayar tiketnya ya. Amin. Iya, kalau ada rezeki ya apa enggak ya. Iya, bener. Semoga kita kedepannya kita juga selalu stay in contact. Amin. Lewat DM ya, DM-an. Iya benar, boleh banget. Nah, itu aku juga DM Instagramnya buat berdua kan. Jadi kayak ya kalau mau nanya kabar Lala juga kontak aja langsung. Oke. Mohon maaf dari Lola dengan senang hati. Aku pamit. Dadah. Bye-bye.